Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh Pancasilais di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Wirastri dengan NIM 220103031 dari S1 Keperawatan kelas A. Di sini saya akan membahas tentang B.J. Habibie. Topik pembahasan kali ini saya bagi menjadi 5. Yang pertama, biografi B.J. Habibie. Kedua, keluarga dan pendidikan. 3, ide dan gagasan. 4, kehidupan dan karir. 5, jabatan kepresidenan dan wafatnya B.J. Habibie. Biografi B.J. Habibie. Laki-laki kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, tepatnya pada tanggal 25 Juni 1936, Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari presiden pada tanggal 21 Mei 1998 setelah kerusuhan Mei 1998. Kemudian, jabatan Presiden Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus Dur terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999 sebagai hasil pemilu 1999 yang diputuskan oleh MPR. Jabatan Habibie cukup singkat, yaitu selama 67 hari sebagai wakil presiden dan 17 bulan sebagai presiden. Karena itulah Habibie merupakan wakil presiden dan sekaligus presiden Indonesia yang memiliki masa jabatan terpendek. Jasanya cukup besar untuk republik ini sehingga namanya diabadikan menjadi nama sebuah universitas di Gorontalo, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo. Selain sebagai warga negara Indonesia, Habibie juga menjadi warga negara Jerman kehormatan. Keluarga dan pendidikan. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie yang beretnis Gorontalo dan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo yang beretnis Jawa. Pekerjaan Alwi Abdul Jalil sebagai ahli pertanian. Ibunda Tuti adalah putri dari Puspowardojo, bertugas sebagai pemilik sekolah dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta. Kemudian B.J. Habibie mengakhiri masa lajangnya pada tanggal 12 Mei 1962 dengan Hasri Ainun Besari. Pernikahan ini dikaruniai 2 orang putra yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kemal Habibie. Habibie adalah orang jenius dan berpendidikan tinggi. Ia pernah menuntut ilmu di SMAK Dago lalu melanjutkan studinya di jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung, yang dulunya bernama Universitas Indonesia Bandung pada tahun 1954. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya yang berfokus pada teknik penerbangan yang berspesialisasi konstruksi pesawat terbang. Tepatnya di RWTH Aachen, negara Jerman Barat, Habibie meraih gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar insinyur doktor 5 tahun setelahnya dengan nilai summa cum laude. Ide dan gagasan. B.J. Habibie selama hidupnya menorehkan prestasi di bidang teknologi, terutama penerbangan. Bahkan ia adalah sosok di balik terbangnya pesawat pertama Indonesia. Pesawat yang dimaksud adalah N250, Gatot Kaca, yang terbang perdana pada 10 Agustus 1995. Burung besi ini diciptakan oleh B.J. Habibie sebagai pesawat komersil yang kala itu dirancang oleh PT Dirgantara Indonesia. Nama N ini sendiri diambil dari kata Nusantara. Penanaman tersebut tak terlepas dari perancangan, proses produksi, serta perhitungannya dilakukan di dalam negeri. Peran babak teknologi ini pun ikut mendesain pesawat angkut militer Transall C-130, pesawat tempur dengan 4 turboprop sayap tinggi, berfungsi sebagai pesawat angkut militer utama untuk pasukan di banyak bagian belahan dunia. Bahkan pesawat ini memungkinkan lepas landas dan mendarat di runway yang pendek.
B.J. Habibie juga turut terlibat dalam terlahirnya pesawat Do-31 yang merupakan jet transportasi eksperimental Vitol Jerman Barat yang dibangun oleh Dornier. Ini merupakan pesawat transportasi berbaling-baling tetap pertama yang mampu tinggal landas dan mendarat secara vertikal. Kehidupan dan karir. Habibie dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan Messerschmitt Bölkow Blohm yang berada di kota Hamburg, di Jerman. Puncak karirnya sebagai wakil presiden teknokrat yang sangat terspesialisasi dengan pesawat. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto memintanya kembali ke tanah air. Setelah kembali, Habibie menjabat sebagai Menteri Negara di bidang riset dan teknologi, mulai tahun 1978 hingga Maret 1998. Sebelum menduduki kursi sebagai presiden mulai tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, B.J. Habibie masih menjabat wakil presiden mulai dari tanggal 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Namanya waktu itu adalah Kabinet Pembangunan 7 di bawah naungan pemerintah Presiden Soeharto. Pada rezim Soeharto, ia dianggap menjadi pemimpin umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ketika jabatannya masih menjadi menteri. Jabatan kepresidenan dan wafatnya B.J. Habibie. Pengunduran diri Soeharto merupakan babak akhir dari Orde Baru. Soeharto pun digantikan oleh Habibie. Kondisi Indonesia ketika Habibie menjadi presiden sangat kacau balau, dan tentunya kondisi semacam ini berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa dan kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia. Pelantikan Habibie sebagai presiden memunculkan berbagai macam pendapat bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Pihak yang pro dengan pengangkatan Habibie berpendapat bahwa pengangkatan itu sebuah konstitusional, karena pelantikan Habibie sudah memenuhi dengan peraturan pasal 8 UUD 1945 yang mengatakan bahwa presiden yang ada berhenti mangkat atau tidak bisa menyelesaikan kewajibannya ketika menjabat, ia digantikan oleh wakil presiden hingga masa jabatannya habis. Ada pula yang kontra berpendapat bahwa pelantikan Habibie tidak konstitusional karena pelantikannya bertentangan dengan peraturan pasal 9 UUD 1945 yang mengatakan bahwa sebelum presiden menduduki jabatan, presiden harus mengucapkan janji atau sumpah di hadapan DPR atau MPR. Setelah memegang tanggung jawab sebagai presiden, Habibie segera membentuk kabinet untuk membantu kinerjanya. Salah satu keputusannya adalah mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional atau lebih dikenal dengan IMF. Selain itu, juga mendapat dukungan dana dari perkumpulan negara-negara donor untuk merealisasi pemulihan ekonomi yang sedang curut-marut ini. Berkebalikan dari Soeharto, Habibie mengurangi sensor dan kontrol pada kebebasan berpendapat, pers, dan kegiatan organisasi. Berkat penerapan UU Otonomi Daerah, istilah kemungkinan disintegrasi bangsa yang ada sejak era Orde Baru berhasil dikurangi. Otonomi pun terus berlanjut dan dituntaskan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU Otonomi Daerah sangat membantu menjaga persatuan bangsa. Jika tidak ada UU Otonomi, kemungkinan besar Indonesia akan mengalami perpecahan dalam hitungan waktu, membebaskan tahanan politik bernama Sri Bintang Pamungkas yang dipenjara karena mengkritik Soeharto ketika menjabat sebagai anggota DPR. Ada juga Muchtar Pakpahan yang kena hukuman penjara karena memicu kerusuhan Medan pada 1994. Padahal kasusnya sendiri masih belum jelas. Menghapus larangan pembentukan serikat buruh yang independen, membuat 3 UU yang bersifat demokratis. UU ini membahas pemilu, susunan kedudukan DPR dan MPR, dan membahas tentang partai politik. Habibie juga membuat kebijakan di bidang ekonomi. Dia berhasil mengurangi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang waktu itu masih berkisar antara
10.000 hingga 15.000 rupiah. Sejauh ini, belum ada presiden setelah Habibie yang mampu melebihi atau setidaknya mencapai setara dengan nilai yang sebagus itu. Habibie juga membuat Bank Indonesia lebih independen agar lebih fokus untuk mengurusi perekonomian negara, menyelesaikan krisis moneter yang melanda Indonesia pasca reformasi, dan perbaikan ekonomi Indonesia yang masih carut-marut. Selain itu, Habibie juga melakukan beberapa kebijakan seperti pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara dengan cara melakukan rekapitulasi dan restrukturisasi perbankan, melikuidasi bank yang tergolong bermasalah, terus menguatkan nilai tukar terhadap dolar Amerika hingga jauh di bawah 10.000 rupiah, mendirikan lembaga penyelesaian masalah dan pengontrol utang luar negeri, melakukan reformasi ekonomi sesuai yang diisyaratkan IMF, membuat larangan persaingan tidak sehat dan monopoli usaha dengan mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan membuat peraturan perlindungan konsumen dengan mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1999. Kesalahannya yaitu mengizinkan pelanggaran referendum di Provinsi Timor Timur yang sekarang kita kenal dengan nama Timor Leste. Penggandaan jejak pendapat untuk masyarakat Timor Timur agar bisa memilih tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia atau mendapatkan kemerdekaannya. Provinsi Timor Timur berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara sendiri yang sah secara berdaulat dan meraih kemerdekaannya pada tanggal 30 Agustus 1999. Kasus lepasnya Timor Timur dari Indonesia menjadi modal utama para oposisi tidak puas dengan latar belakang dan kebijakan Habibie semakin bernafsu untuk menjatuhkannya. Visi dan misi cara memimpin Presiden Habibie dalam melakukan tiap cita-cita reformasi memang sangat berkaitan erat dari pengalaman hidupnya, maka publik sebaiknya jangan heran jika tiap kebijakan yang diambil oleh sang jenius cukup membuat orang terkejut dan sulit dipercaya. Cara memimpin Habibie yang seperti itulah sebenarnya dapat dimaklumi karena latar belakang pendidikannya yaitu sebagai dokter di bidang pembuatan pesawat terbang. B.J. Habibie meninggal dunia pada Rabu 11 September 2019 pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Ia mengembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada usia 83 tahun. Kabar B.J. Habibie meninggal tak hanya menorehkan duka bagi tanah air, tapi juga negara lain. Sejumlah media asing dunia turut memberitakan kepergiannya ke haribaan sang pencipta. Tak hanya dimuat di media Asia, kepergiannya juga jadi sorotan sejumlah portal berita dari benua Australia, Eropa, hingga Amerika. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.